dikasih hal yang sulit atau yang dikatakan tidak menghasilkan, apakah kita tetap mampu untuk konsisten, atau jangan-jangan kita malah jadi malas atau jadi marah atau jadi sakit hati akhirnya karena setengah hari nggak dapat orderan, akhirnya pulang, aplikasi dimatikan, dan besok lagi baru on bid. Nah, hal ini yang akan justru membahayakan atau membuat akun kita semakin drop, semakin down, besoknya akan semakin sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas rekan-rekan driver Gojek di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Di video kali ini saya akan membahas apa yang harus kita lakukan ketika akun kita mengalami down atau penurunan secara tiba-tiba atau secara misterius. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasannya, saya akan menyampaikan beberapa hal. Jadi buat rekan-rekan yang ingin bergabung di grup WhatsApp Lintas Nusantara, silahkan DM Instagram saya dan sertakan di situ nama, nomor handphone, nomor WhatsApp ya, dan kota operasional agar saya lebih mudah, agar admin lebih mudah untuk meregistrasi rekan-rekan, memasukkan ke grup Lintas Nusantara. Nah, ini adalah suasana yang berbeda. Saya sekarang di posisi di salah satu tempat rekreasi atau tempat wisata yang ada di Kota Batam. Nah, ini adalah daerah tempat rekreasi namanya Ocarina. Ocarina ini adalah salah satu tempat rekreasi di Batam yang menjadi favorit. Jadi di Ocarina ini adalah rekreasi pantai ya rekan-rekan. Jadi sebelah kiri saya ini adalah laut. Nah, laut ini jalur lintas kapal yang menghubungkan perjalanan dari Batam ke Singapura dan ke Malaysia. Jadi kalau dari sini ke Singapura itu naik kapal feri itu membutuhkan waktu 45 menit. Kalau ke Malaysia itu sekitar 1 jam. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, buat rekan-rekan yang mengalami akunnya tiba-tiba drop atau down, padahal kemarin tuh gacor, pendapatan banyak, artinya di atas 15 bahkan sampai 20, dan tiba-tiba mengalami down, penurunan yang secara misterius, tidak jelas penyebabnya. Nah, ini biasanya sering dialami oleh rekan-rekan yang sedang mengalami fase terapi. Jadi buat rekan-rekan yang saat ini masih melakukan terapi dan akunnya membaik, sudah baik, dan tiba-tiba down. Nah, memang ini sudah artinya adalah proses yang alamiah secara sistem. Memang ada sehari atau 2 hari di masa kita melakukan terapi itu ada penurunan secara drastis atau tiba-tiba secara misterius. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika akun kita mengalami hal seperti ini? Yang pertama, tetap melakukan konsisten. Jadi konsisten kerja, konsisten jam on bid, konsisten mobilenya nih tetap harus dilakukan. Karena apa? Kenapa harus tetap melakukan hal ini? Padahal yang kita rasakan adalah ketika kita down dan kita harus mobil tetap konsisten, yang ada cuma capek, menghabiskan bensin, menghabiskan tenaga. Nah, kenapa saya menyarankan, merekomendasikan rekan-rekan tetap harus melakukan hal atau konsisten ini tadi? Karena sistem memang sedang menguji kita bahwa ketika kita dikasih hal yang sulit atau yang dikatakan tidak menghasilkan, apakah kita tetap mampu untuk konsisten, atau jangan-jangan kita malah jadi malas atau jadi marah atau jadi sakit hati akhirnya karena setengah hari nggak dapat orderan, akhirnya pulang, aplikasi dimatikan, dan besok lagi baru on bid. Nah, hal ini yang akan justru membahayakan atau membuat akun kita semakin drop, semakin down, besoknya akan semakin sulit. Tapi jika rekan-rekan tetap melakukan atau menjalankannya seperti biasa, tetap menjaga konsisten, seberapapun pendapatannya, dan konsisten ini tetap dijaga, maka kondisi down ini tadi besok akan hilang dan akan semakin baik lagi. Artinya situasi seperti ini memang sengaja dibuat agar untuk membuktikan, untuk melihat sejauh mana
kekonsistensian rekan-rekan driver semuanya terhadap kinerjanya akan tetap baik atau justru malah semakin buruk ketika dibuat kondisi seperti ini. Jadi buat rekan-rekan yang sudah gacor ataupun yang sedang melakukan terapi, ketika mengalami situasi seperti ini, saran saya tetap konsisten dan tetap mobile. Jam kerja, porsi jam kerja tetap seperti biasa, jangan dirubah dan jangan di otak-atik. Jadi konsistensi ini adalah kuncinya. Jadi sistem sekarang ini mengutamakan para driver yang tetap menjaga konsistensinya dan mobilisasi. Jadi yang tidak melakukan on-beat di satu area. Jadi, nah ada lagi rekan-rekan yang bertanya dan belum paham tentang mobile. Mobile itu adalah kita bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi mobile ini dari satu tempat ke tempat yang lain itu minimal 15 menit sampai 30 menit dan bahkan sampai 1 jam itu boleh dilakukan. Jadi bukan berarti mobile ini kita berputar non-stop sampai dapat orderan, bukan. Jadi ada rekan yang salah paham, mobile ini dianggapnya adalah non-stop tanpa berhenti, ya otomatis pasti akan menghabiskan tenaga, bensin dan lain-lain. Jadi mobile ini artinya tidak monoton di satu tempat, tidak bermain di satu area. Jadi banyak area yang dijadikan area untuk mencari orderan. Nah, seperti itu. Jadi buat rekan-rekan yang mengalami situasi down atau akunnya mengalami penurunan, tetap semangat, tetap jaga konsistensinya dan jangan menurunkan konsistensi ini tadi, karena akan berakibat semakin buruk akun kita. Nah, jadi kalau kita bandingkan atau kita perbandingkan dengan hal-hal yang lain, saya rasa kerjaan sebagai driver Gojek ini adalah kerjaan yang paling mudah dan simple. Cuman terkadang memang kita sebagai driver ini tidak mempunyai kemampuan untuk mengakses informasi yang jauh lebih banyak atau jauh lebih luas, hingga akhirnya kita buntu dan kita kesulitan untuk mengakses atau memahami sistem yang ada. Nah, untuk sekarang sistem Gojek, apalagi sekarang GoPartner ini lebih simpel dan lebih sederhana menurut saya, karena kita cukup menjalaninya dengan cara konsisten. Jadi terserah mau seperti apa cara kerja kita, artinya konsistensi ini adalah kuncinya. Dan ada beberapa hal lain yang menjadi faktor memang, tapi konsisten ini adalah kunci utamanya. Jadi kalau rekan-rekan berpikir bahwa dalam waktu 1-2 minggu kita harus berjuang tanpa penghasilan yang jelas, artinya kita untuk merintis akun ini kan rekomendasinya 1-2 minggu. Nah, rekan-rekan banyak yang berpikir bahwa selama 2 minggu ini otomatis akan banyak menghabiskan bensin, menghabiskan waktu dan tenaga. Nah, banyak rekan-rekan yang menolak atau tidak mau melakukan hal ini karena merasa rugi atau menganggap ini adalah hal yang sia-sia. Bagi saya tidak. Jadi memang segala sesuatu untuk sukses itu bukan hal yang simsalabim. Jadi perlu proses, perlu pengorbanan dan perjuangan. Dan terbukti banyak rekan-rekan yang berhasil mau berjuang, mau berkorban selama 2 minggu, dan setelah 2 minggu akunnya ada perubahan dan peningkatan dari segi pendapatan. Jadi kalau generasi kita dibandingkan dengan generasi yang dulu, zaman perang, zaman penjajah sangat jauh sekali. Zaman penjajah, zaman perang, para pejuang dan pahlawan kita Indonesia itu melawan Belanda itu tanpa memikirkan kepentingannya sendiri, dan mereka mau berjuang bahkan bertaruh nyawa. Sementara kita untuk berhasil menjadi seorang driver Gojek hanya untuk berkorban waktu selama 2 minggu, bensin selama 2 minggu, jika tidak mau saya rasa sangat keterlaluan ya. Karena hal ini sangat simpel dan sangat sederhana untuk dilakukan. Dan jika dibandingkan juga kita membuka satu usaha, contoh membuka usaha sembako dengan waktu yang 2 minggu dan modal yang banyak, saya rasa tidak akan mampu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sementara kita menjadi driver Gojek ini cukup dengan waktu 2 minggu, konsisten, jam kerja kita, cara kerja kita, pola kerja kita lebih baik dan diperbaiki lagi, maka setelah 2 minggu hasilnya
akan terlihat dan memang terbukti. Jadi berpikir lagi, diambil lagi, dirubah lagi cara berpikir kita, logikanya dibuka, dan kita bandingkan jika membuka usaha berapa lama butuh waktu untuk membuat usaha kita ini berhasil, sementara menjadi driver Gojek hanya membutuhkan waktu 2 minggu. Cukup konsisten, berkorban selama 2 minggu, setelah itu kita akan memetik hasilnya. Dan setelah kita berhasil membuat akun kita jadi gacor atau jadi normal, jadi stabil, maka tugas kita adalah menjaga kestabilan ini tadi dengan cara konsisten. Jadi baik gagu, baik gacor, konsisten ini tadi adalah menjadi kunci utamanya. Oke, seperti itulah penjelasannya apa yang harus kita lakukan ketika akun kita mengalami penurunan pendapatan atau down. Itulah penjelasannya, dan semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan. Saya Arsu Gagawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.